banyak orang yang ingin hijrah, tapi apabila ustadz sedang berceramah, para mubalik sedang berceramah, kita suka kesindir, yang kayak gitu. Yang mana yang awalnya pingin hijrah, balik lagi menjadi jahiliyah. Banyak yang seperti itu, banyak. Mengapa? Karena kesindir. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah saya dapat duduk kembali di studio ini, yang tentunya di studio Bagja 99 bersama dengan para tim saya, yakni si TB yang memiliki studio ini dan yang lainnya mungkin entah di mana ya. Nggak tahu di mana. Entah di mana mungkin. Nah, selamat malam buat pemirsa semua loyalis Bagja 99. Semoga kita dapat diberikan kesehatan tentunya, kita dapat diberikan kesabaran. Nah, ini yang mungkin akan jadi topik kali ini ya. Sabar. Tentang sabar. Dan pastinya di segmen sebelumnya kita telah membahas yakni tentang keutamaan doa dan siapa saja orang yang didoakan oleh malaikat itu. Nah, sebelum masuk ke intinya, saya akan bercerita mungkin pembukaan. Jadi, minggu kemarin saya yang mungkin daerah Banten tahu ya, saya dari Serang, habis ada keperluan dari Serang, pulang ke Rangkas. Dan di pom bensin yang letaknya itu di mana? Rumput kekecilan di mana? Warung Gunung. Warung Gunung, di Warung Gunung. Nah, setelah saya isi bensin, saya melihat bapak yang bawa motor tapi tidak dinaikin, didorong motor. Ketika saya tanya, "Pak, motornya kenapa?" "Ban betus, A. Bannya betus." "Ya udah, Pak, itu ditambal, tukang tambal ban ada di depan pom." Kemudian saya untuk menyarankan untuk menambal, "Pak, tambal we, tambal. Aduh, punten teu gaduh artos." "Sok tambal we, tambal. Di mana Rizky mah? Tambal we, tambal." Bilang, serius teu gaduh artos, sok we tambal ku abdi artosna." Ditambal. Pas ditanya, bukan ban aja yang betus, bukan ban doang yang bocor, bukan. Bukan. Ada lagi. Apa tuh? Bensin habis. Bensinnya habis kosong. Itu mungkin didorong tuh karena bensinnya juga habis. Nah, iya, bensin habis, ban betus. Ya. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga, ya mungkin seperti itu ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, ketika ditambal, kemudian karena saya ada keperluan lagi, saya cepat-cepat pulang ke Rangkas dan, "Pak, udah nih uangnya buat bayar. Sekalian buat isi bensin, kalau ada sisanya buat jaga-jaga di jalan." Bapak teh, apalah bapakna sudah tua renta, sekitar kisaran usia 60 tahun. Bawa motor malam-malam ngedorong dari Pasar Rangkas Bitung ke Warung Gunung kurang lebih 7 kilo, kurang lebih 7 kilo. Yang mana jalannya juga bukan turun, bukan datar, tapi nanjak. Emang nanjaknya sedikit, tapi jauh. Tapi jauh. Gempor kaki. Gempor. Pas dilihat pakai baju koko, bawahnya pakai peci. Saya kan berhusnuzon, mungkin habis dari pengajian gitu kan, habis bensin saya tolong gitu. Udah berkeringat. Ketika saya ini, "Pak, nih uangnya buat isi bensin sekalian, kalau misalnya ada sisa buat jaga-jaga di jalan." Kemudian saya pulang. Nah, saya mendapatkan pelajaran dari situ, dari ya cerita saya tersebut, karena saya memang menjadi ya pelaku dalam kisah tersebut. Saya berpikir bahwa setiap yang ingin kita capai atau setiap tujuan yang ingin kita dapatkan itu butuh proses yang amat sangat, yang tentunya tidak hanya dengan satu godaan atau dua cobaan, tidak.
Yang mana tadi kita lihat bapak-bapak tersebut sudah tua mendorong motor, bannya betus, udah gitu bensin habis, jarak jauh tidak ada yang nolong. Yang tentunya itu tuh butuh kesabaran yang sangat tinggi. Mengapa? Karena bapak-bapak tersebut sudah mah bannya bocor, sudah tua renta, sudah malam pula jam 9 malam, ditambah bensin habis. Dalam satu hari bapak-bapak itu mendapatkan 4 kali cobaan, yang mana butuh mestinya kesabaran yang sangat amat ekstra. Nah, begitu pula kita apabila kita ingin menjadi atau mungkin ya ingin lulus menjadi sarjana, harus melapangkan diri kita, meniatkan diri kita dan tentunya harus diiringi dengan kesabaran. Dan yang pasti apabila kita ingin menjadi insinyur atau mungkin ingin menjadi dokter atau mungkin yang sekarang ada di channel YouTube ini ingin menjadi pebisnis, bukan hal yang mudah. Dan ingat, bukan hanya doa saja, bukan hanya perjuangan saja, karena apabila ada musibah yang harus kita utamakan apalah? Sabar. Itu. Pantas saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang perempuan yang mana perempuan tersebut memiliki penyakit dan apabila penyakitnya kambuh, aurat itu kemana-mana. Emang aurat tertutup. Kalau memiliki penyakit, muncul bahasa Sunda mah bubu lucun. Kalau misalkan bahasa Indonesia ya aut-autan lah pakaiannya itu. Nah, kemudian wanita tersebut bertanya kepada Rasulullah meminta tanggapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya kalau misalkan penyakit saya kambuh, saya aurat kemana-mana, pakaian jingsat sabelah," muncak Sundawa. Kalau bahasa Indonesia, pakaian ngangkat sebelah. Rasulullah bertanya, "Kamu itu ingin saya doakan untuk lekas sembuh? Bisa. Tapi dari sakit itu, dari ujian itu, dosa-dosa yang kamu miliki berkurang." Kemudian wanita tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, saya harus bagaimana?" Nah, di situ Rasulullah mendoakan orang tersebut dengan doa apa? "Ya Rasulullah, sabarkan orang ini. Sabarkan orang ini ketika orang ini sedang mengalami kambuhnya." Ya, kalau misalkan di kita itu bahasanya step ya. Nah, step. Jadi nggak sadar langsung kemana-mana. Nah, step kan. Ya, step. Itu nggak sadar. Nah, jadi setiap cobaan apapun, baik itu sakit, baik itu ujian dalam hidup kita yang lain seperti halnya kita ada cobaan misalkan bisnis kita anjlok atau mungkin tertimpa musibah, yang diutamakan apa? Sabar. Dan tentunya apabila yang nonton ini yang sering mengaji atau mungkin ya ahli masjid lah, itu pun harus dengan kesabaran. Mengapa? Karena banyak orang yang ingin hijrah, tapi apabila ustadz sedang berceramah, pada mubalik sedang berceramah, kita suka kesindir yang seperti itu. Yang mana yang awalnya pingin hijrah, balik lagi menjadi jahiliyah. Banyak yang seperti itu, banyak. Mengapa? Karena kesindir. Jadi kalau bahasa Sunda mah kesepet, gitu, kesepet. Kalau bahasa Indonesianya kesindir. Ustadz berbicara ini, iya mah ka urang mau jauh, iya mah ka urang tah. Ini mah enggak jauh, pasti targetnya saya yang dibicarakan. Jadi sabar itu sangat penting dalam apa saja. Banyak kan yang mau hijrah gak jadi karena apa? Ngelihat ustadznya berceramah terlalu panas atau mungkin ucapannya itu terlalu menusuk tajam. Nah, itu. Makanya sabar itu utama. Pantas dalam surat Quran Al-Kahfi ayat 28 bisa dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Yang mana Allah itu berfirman, bersabarlah ma'alladzina yad'una, bersama orang-orang yang menyembah, yang menyebut Allah, yad'una rabbahum, menyebut Allah, menyebut Tuhannya, bil ghadati wal asyi, dalam siang dan ini kan mencakup pautkan ke dalam sabar dalam aspek ya untuk para ahli ilmu atau mungkin dalam konteks islami kan. Tapi saya teringat dengan sabda Rasul bahwasanya setiap ada
yang menimpa diri kita, yakni tegukan air yang dalam syarahnya disebutkan bahwa tegukan air itu yakni musibah bagi kita yang sangat besar yang telah Allah berikan, apa? Pasti ada lagi yang lain. Itu Rasul telah bersabda begitu. Tapi dalam sabda lainnya, Rasul menjawab gimana? As-sabru indal musibati bitismi'ati darajatin. Sabar dalam menghadapi musibah apapun. Musibah apapun, baik itu sakit, baik itu bangkrut, baik itu ditinggal oleh seseorang, dalam konteks bukan ditinggal seorang berarti galau ya, bukan. Jadi ditinggal seumur hidupnya oleh seseorang, bahkan ketika Rasulullah ketika ingin menyolati, Rasulullah bersabda, "Sok ikhlaskan dan sabarlah." Musibah juga itu. Nah, makanya oleh dari itu kita sama-sama apabila ditimpa musibah, ingat sabar nomor utama. Saya mau nanya boleh nggak? Oh, boleh, boleh, boleh. Kalau sabar itu ada batasnya nggak sih sebenarnya? Sabar itu. Sabar itu ada batasnya atau tidak. Nah, ini mungkin yang banyak ya di kalangan kita mendengar, "Oh, sabar itu ada batasnya, ini sabar itu ada batasnya." Nah, yang jadi pertanyaan, batasan sabar itu apa gitu? Yang jadi pertanyaan itu, batasan sabar itu apa? Nah, bahkan saya berpengalaman atau bahwasanya para ulama beranggapan sabar itu puncak dari masalah. Contoh, ketika kita sedang ditimpa masalah, kita untuk berusaha melawan, apabila kita gagal, puncaknya lagi apa? Bersabar. Terus gimana kalau misalkan sabar tapi tetap nyeri hati gitu ya, sakit hati atau mungkin wah tetap gagal lagi cobaan banyak. Nah, untuk sabar kan ada dikategorikan bagaimana cara-cara kita untuk bersabar. Contoh ketika kita sedang emosi kan cara bersabarnya itu banyak. Yang pertama itu apabila kita berdiri, kita duduk. Kemudian apabila kita duduk, berbaring. Apabila kita berbaring, ambil wudhu. Lamun wudhu masih kene emosi, sholat. Nah itu kan, jadi sabar itu adalah puncak dari segalanya. Bukan sabar itu ada batasnya, tapi batasnya itu sabar. Mengapa? Karena di sabar itu banyak fase-fasenya. Yang pastinya di setiap fase itu pasti akan reda juga. Apabila contoh emosi kita akan reda atau mungkin pikiran kita yang menghadapi masalah akan reda dengan step-step sabar tersebut. Nah, oleh dari itu, berjuangkanlah diri kita, berjuang untuk apa yang kita inginkan, dan tentunya berjuang untuk apa yang kita harapkan karena tidak semua yang kita harapkan akan menjadi kenyataan dan tidak semua yang kita impikan akan terwujudkan. Mari kita sama-sama untuk menggerakkan diri kita dan nanti mungkin akan ditambahnya di hashtag di sini. Apa hashtagnya? Ulah cicing wae. Ulah cicing wae kan ini. Ulah sieun hujan nanti ada lagi ulah cicing wae gitu tah. Ulah cicing Ikhtiar wae. terus. Ikhtiar terus. Jadi definisi usaha itu apa? Duitnya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nanti pakai S belakangnya. Jadi duitnya kan banyak, pakai S. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, sabar. Nah, mungkin cukup untuk kali ini ya. Sekali lagi. Mungkin cukup kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat besar bagi kita semua dan tentunya dapat menambahkan tingkat kesabaran kita dalam melaksanakan ujian apapun yang tentunya semua ujian itu pasti ada batasnya. Bukan sabar ada batasnya, tapi semua ujian ada batasnya. Tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.